temanku. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa siapapun yang ingin membela timnas Indonesia harus bermain sepenuh hati tanpa ada paksaan. Sehingga jika ada yang setengah-setengah ingin bela Garuda, maka PSSI siap untuk mencari pemain lain untuk memperkuat timnas Indonesia. Pernyataan Erick Thohir itu pun jelas menyinggung masalah pemain Ipswich Town yakni Elkan Bagot. Ya, akhir-akhir ini Elkan Bagot menjadi bahan perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Hal itu bermula dari babak playoff Olimpiade Paris 2024 yang lalu. Elkan Bagot dikabarkan tak menjawab panggilan Sintayong ke timnas Indonesia U23, yakni untuk melawan Guinea U23. Begitu pula dengan klub induknya yakni Ipswich Town. Saat itu Elkan Bagot baru saja pulang ke Ipswich Town yang baru memastikan diri promosi ke Liga Inggris musim depan, yakni setelah dipinjamkan ke Bristol Rovers. Setelah itu terpantau lewat media sosialnya, dia berlibur ke Maladewa dengan kekasihnya. Dan hingga saat ini Elkan Bagot masih lanjut berlibur ke New York, Amerika Serikat. Alhasil, Sintayong tak memanggilnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia yang memainkan laga persahabatan kontra Tanzania, serta dua pertandingan terakhir grup F putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan juga Filipina. Elkan Bagot pun kedapatan menghapus tag akun @PSSI di bio Instagram pribadinya, yakni sejak 30 Mei yang lalu. Kondisi itu membuatnya terus menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Selepas laga kontra Tanzania kemarin, Erick Thohir pun buka suara terkait polemik antara Bagot dan juga Sintayong. Dia menegaskan bahwa pemain yang setengah-setengah untuk membela timnas Indonesia tak akan dipaksakan untuk bergabung karena pihaknya lebih baik mencari pemain lain yang punya motivasi lebih kuat untuk berseragam skuad Garuda. Saya harap pemain harus serius. Ini buat semuanya, bukan hanya Elkan. Pemain yang hanya setengah-setengah buat timnas kita juga enggak mau paksakan. Tapi tim Indonesia tanpa siapapun, termasuk 11 ini, kalau enggak mau main ya kita cari lagi pemain lain yang mau bela tim merah putih, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir menilai bahwa tidak adanya Elkan Bagot bukan lagi menjadi masalah bagi tim merah putih. Sebab Sintayong kini sudah punya banyak opsi pemain untuk mengisi pos di lini belakang. Saya rasakan gini, saya selalu bilang kita harus punya 2x11 pemain senior. Jadi kita harus sama ratanya seperti hari ini. Ketika berganti pemain, permainan kita tidak turun. Jelas Menteri BUMN tersebut. Sekarang ada Justin Hubner, ada Jay, ada Rizky Ridho, ada Muhammad Ferrari, ada Yordi, bahkan Nathan Chuaon bisa main ke bawah. Sandy Walsh juga bisa main ke bawah. Cukup tebal, pungkasnya. Sejumlah pemain pelapis tim nasional atau timnas Indonesia tampil baik saat mendapatkan kesempatan bermain di laga uji coba kontra Tanzania. Melihat permainan apik itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir ikut senang karena puas para pemain lapis 2 juga berkualitas seperti skuad utama. Sebagai informasi, timnas Indonesia bermain imbang 0-0 kontra Tanzania dalam pertandingan persahabatan. Walaupun tampil lebih mendominasi, Ragnar Oratmangun dan juga kawan-kawan gagal memanfaatkan peluang yang didapatkan untuk mencetak gol. Yang berbeda dari biasanya pada laga tersebut, semua pemain yang dibawa oleh Sintayong bisa diturunkan, termasuk sang debutan yakni Malik Rizaldi. Bahkan beberapa pemain yang jarang diturunkan seperti Muhammad Ferrari dan juga Dimas Rajat, serta beberapa pemain timnas U23 turut mendapatkan menit untuk bermain. Erick Thohir pun memberikan pujian kepada para pemain pelapis tim merah putih yang performanya cukup apik saat bersua dengan Tanzania. Dia menilai kini kualitas pemain inti dan juga pemain cadangan di skuad Garuda semakin merata, dan itu sesuai dengan keinginannya. Di laga uji coba tadi semua pemain kita turun, dan kita lihat kualitasnya mulai merata karena serangan ke Tanzania tidak kendur di babak kedua. Ini yang saya inginkan agar kita punya 2x11 tim senior yang benar-benar kuat, kata Erick Thohir. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong atau STY mengungkapkan perubahan besar timnya menjelang pertandingan tersebut. Menjelang dua pertandingan penting itu, Timnas Indonesia melakoni laga persahabatan melawan Tanzania. Laga yang digelar di Stadion Madia Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024 itu berakhir tanpa gol atau 0-0. Sintayong mengatakan bahwa pertandingan persahabatan tersebut merupakan momentum untuk mengukur kekuatan skuad Garuda. Sintayong menilai ada perubahan besar yang dialami oleh pasukannya setelah menembus semifinal Piala Asia U23 yang lalu. Untuk pemain-pemain muda, memang kemarin lolos ke 4 besar Piala Asia U23, memang perubahan yang paling besar adalah kepercayaan diri, ungkap Sintayong kepada awak media Minggu 2 Juni 2024. Jadi kita bisa melakukan permainan kita lawan siapapun, itu perubahan paling besar, sambungnya.
Kemudian di sisi lain Sintayong menegaskan akan memanfaatkan keuntungan status tuan rumah saat bersuara dengan Irak. Walaupun singa Mesopotamia atau julukan timnas Irak unggul di atas kertas, Sin merasa optimistis. Memang Irak tim terbaik di grup kita. Skuad mereka sangat bagus. Bukan lawan mudah bagi kami, tetapi ini laga kandang. Jadi saya akan memaksimalkan semuanya agar di laga nanti dapat hasil baik, ujar Sintayong. Timnas Irak mulai menggelar persiapan jelang laga melawan Timnas Indonesia. Seorang sumber memberikan informasi kepada Win bahwa latihan Timnas Irak akan digelar bertahap hingga jelang laga nanti. Tim nasional Irak akan mulai berlatih besok Senin, karena latihan akan meningkat secara bertahap hingga hari pertandingan Kamis mendatang, kata seorang sumber kepada Win. Sumber yang sama melanjutkan, pelatih Jesus Casas akan mengadakan rapat dan juga bertemu semua pemain, termasuk terkait rencana latihan jelang melawan Indonesia. Casas akan berbicara dengan para pemain sebelum setiap unit latihan. Dia memiliki seperangkat rencana untuk melawan Indonesia, dan dia ingin mereka terapkan dalam pertandingan melawan Indonesia. Lanjutnya, salah satu yang menjadi perhatian Irak adalah supporter timnas Indonesia. Bermain di SUGBK, pertandingan dipastikan akan berjalan sengit. Selain itu, tim tuan rumah akan mendapatkan dukungan di stadion. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa Irak sudah tak memandang sebelah mata lagi timnas Indonesia jelang pertemuan di laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 5 pertemuan terakhir Indonesia versus Irak, tim Garuda selalu kalah. Namun menurut Erick Thohir, kini Irak sudah tak memandang sebelah mata timnas Indonesia. Jadi Irak juga sudah tidak memandang sebelah mata negara kita. Dan kadang-kadang yang kita lupa, kita itu ranking 134. Jadi kadang-kadang seperti lawan Tanzania ini ranking 119, jauh lebih baik rankingnya. Tapi kalau kita lihat permainan kita baik hari ini, cuma memang kita belum dapat menggolkan saja, ucap Erick Thohir. Jadi sama Irak sendiri sudah melihat kekhususan untuk Indonesia. Terbukti apa? Mereka langsung mencarter pesawat dari Irak langsung ke Indonesia. Seperti kita waktu melawan Vietnam, sama kita mencarter pesawat. Karena kita tidak mau pemain-pemain kita tidak dalam keadaan maksimal. Irak sudah memperhitungkan itu juga karena dia tahu Indonesia serius. Dan Indonesia bukan lagi tadi dipandang sebelah mata sekarang ini, kata Erick Thohir menambahkan. Akan tetapi Erick Thohir berharap timnas Indonesia juga bisa lebih kompak untuk menghadapi timnas Irak. Bintang timnas Indonesia yakni Ragnar Oratmangun senang melihat performa skuadnya yang bermain bagus saat ditahan oleh Tanzania 0-0. Ragnar pun merasa seharusnya Garuda bisa menang. Namun ia mengakui bahwa mereka masih kesulitan menciptakan peluang gol. Walaupun mendominasi jalannya pertandingan, Tom Hai dan juga kolega gagal memanfaatkan peluang yang ada untuk mencetak gol. Beberapa kali peluang matang yang didapatkan oleh tim Merah Putih tak mampu diselesaikan dengan baik oleh para pemain yang mengisi pos lini depan seperti Ragnar Oratmangun, Ravel Strike, Malik Rizaldi dan juga Dimas Rajab. Di sisi lain, Tanzania yang banyak menyerang lewat serangan balik cepat juga banyak membuang-buang peluang. Dan Ragnar pun menilai bahwa semestinya timnas Indonesia bisa mengalahkan negara Afrika itu. Dia kurang puas dengan finishing yang dilakukan oleh timnya saat melakukan serangan. Saya rasa kami seharusnya bisa menang, tapi pada akhirnya hasilnya imbang, kata Ragnar. Komisi 10 DPR RI telah menyetujui permohonan naturalisasi dari 2 pemain keturunan yang akan membela timnas Indonesia. Mereka adalah Calvin Verdong dan juga Jens Reven. Keputusan ini disepakati dalam sidang Komisi 10 DPR di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta Pusat, Senin 3 Juni 2024. Komisi 10 DPR RI menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Calvin Verdong dan Jens Reven, kata pimpinan sidang yakni Hetifah Saifuddin. Dalam agenda ini Calvin Verdong hadir secara langsung menghadapi Komisi 10 DPR. Calvin Verdong terpantau mengenakan batik yang didominasi oleh warna hitam. Sementara Jens Reven hadir melalui virtual melalui Zoom dengan menggunakan batik berwarna krem. Menghadap Komisi 10 DPR, Jens Reven didampingi oleh pelatih timnas U20 Indonesia yakni Indra Safri dan juga Bima Sakti selaku asisten pelatih skuad Garuda Muda. Pemain yang berusia 18 tahun tersebut kini tengah bergabung dengan timnas U20 Indonesia. Pemain timnas Indonesia yakni Cietsis berhasil membantu Venezia FC promosi ke Serie A musim depan. Kepastian tersebut didapatkan pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Tepatnya yakni setelah Venezia FC mampu mengalahkan Cremonese pada laga leg kedua final playoff Serie B dengan skor 1-0. Pada pertandingan tersebut Cietsis tampil penuh. Tak berselang lama lalu Cietsis memamerkan piala yang ia peroleh melalui akun Instagram pribadinya. Pemain yang berposisi sebagai bek itu juga tak melupakan Indonesia. Cietsis turut membawa bendera Indonesia dalam aksinya. Ayo pergi ke Serie A.
tulis Ceicis. Postingan ini lalu mendapatkan banyak komentar dari rekan Ceicis di Timnas Indonesia. Seperti contohnya yakni Mark Locke, Rizky Ridho, hingga Egy Maulana Fikri. Andiamu, tulis Mark Locke. Congrats Bang J, tulis Rizky Ridho. Bang Jayadi, tulis Egy Maulana Fikri. Sementara itu peran Ceicis di Venezia FC musim ini memang cukuplah krusial. Ceicis tercatat tampil sebanyak 25 kali di Serie B 2023-24. Ceicis lalu bermain 4 kali pada babak playoff. Ya, sementara itu sang pemain kini mendapatkan tantangan untuk membantu timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Irak pada tanggal 6 Juni dan juga Filipina pada tanggal 11 Juni. Tim asuhan Sintayong hanya butuh 1 kemenangan saja untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Bek timnas Indonesia Ceicis berhasil membawa 2 tim berbeda promosi ke kasta tertinggi kompetisi sepak bola di Liga Eropa. Kini setelah menggendong Go Ahead Eagles naik ke Eredivisie, Ceicis membantu Venezia FC promosi ke Serie A. Ceicis berhasil mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang membawa sebuah tim promosi ke Serie A. Kisah sukses Venezia ini juga diwarnai dengan kepercayaan dari pelatih Paulo Vanoli kepada Ceicis. Pemain yang direkrut dari Go Ahead Eagles pada awal musim ini mencatatkan total 29 penampilan dan juga tampil selama 2098 menit di lapangan. Ceicis juga terbilang sebagai pemain yang produktif. 3 gol mampu dicetaknya bersama Venezia yang kembali ke Serie A setelah menanti selama 2 tahun. Menariknya, sebelum membawa Venezia promosi ke Serie A 2024-25, Ceicis lebih dahulu sukses membawa Go Ahead Eagles promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie musim 2021-22. Saat itu Ceicis berhasil membantu Go Ahead Eagles finish di peringkat kedua Eerste Divisie 2020-2021, sehingga berhak meraih tiket promosi ke Eredivisie 2021-22. Sekjen PSSI Yunus Nusi membantah rumor para pemain naturalisasi timnas Indonesia mendapatkan bayaran demi memperkuat tim merah putih. Hal itu diungkapkan oleh Yunus dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI terkait permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia untuk Calvin Verdong dan juga Jens Reven di gedung DPR Senin 3 Juni. Yunus menanggapi pertanyaan dari anggota Komisi 10 DPR RI yakni Yoyo Sukawi terkait bagaimana perekrutan pemain-pemain naturalisasi tersebut yang dilakukan oleh PSSI dan juga rumor pemain-pemain naturalisasi mendapatkan bayaran untuk memperkuat timnas Indonesia. Alhamdulillah, mereka ini tidak pernah meminta atau berkeinginan diberikan kompensasi. Kebetulan juga, tim kita yang datang langsung ke Belanda, langsung mendatangi orang tua mereka, bahkan keinginan kembali ke Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia lebih kepada keinginan orang tua dan kakek neneknya, agar kembali ke Indonesia untuk berjuang memperkuat timnas Indonesia. Itu lebih kepada komunikasi PSSI dengan para orang tua pemain-pemain naturalisasi. Tidak satupun mereka meminta kompensasi nilai dan lain-lain. Dan itu sangat berarti dan berharga bagi PSSI, ujar Yunus Nusi merespon pertanyaan dari Yoyo Sukawi. Calvin Verdong mengaku begadang demi bisa menghafalkan Pancasila dan juga lagu Indonesia Raya sebagai persiapan menghadap ke Komisi 10 dan juga 3 DPR Senin 3 Juni 2024. Akan tetapi ketika ditantang untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh salah satu anggota Komisi 3 DPR Ade Rose Khairunisa, Calvin Verdong nampak kesulitan. Calvin Verdong hanya bisa melantunkan lirik awalan saja. Indonesia tanah airku, senandung pemain kelahiran Belanda tersebut. Dan kedepannya Calvin Verdong berjanji akan lebih menguasainya. Semalaman saya belajar Pancasila dan lagu kebangsaan Indonesia, kata Verdong. Itu kenapa saya agak sedikit kelelahan hari ini, karena mempelajarinya semalaman. Saya masih kesulitan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, kata pemain yang berusia 27 tahun tersebut. Selanjutnya, naturalisasi Calvin Verdong dan juga Jens Reven akan dibahas pada rapat paripurna DPR RI yang rencananya berlangsung Selasa 4 Juni 2024, yakni untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu keduanya tinggal menunggu surat keputusan dari Presiden atau Kepres guna pengambilan sumpah. Usai nanti sudah menjadi warga negara Indonesia atau WNI, Verdong harus mengurus proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI untuk bisa membela timnas Indonesia. Diakui Calvin Verdong, ketegangan cukup terasa selama mengikuti sidang di Komisi 10 dan juga 3 DPR. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.